Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridhonya kita semua bisa berada di sini yang sebentar lagi akan menyimak bersama-sama kajian dua pekanan untuk pembahasan kitab Jami'ulul Hikam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan kaum muslimin yang belum bisa hadir tentunya di luar sana mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nampaknya Ustadz sudah bergabung bersama kita di layar Zoom kita dan juga mungkin bagi teman-teman di Amerika yang bergabung di platform Skype. Untuk itu Ana sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, bikhair, Kang. Apa kabar? Kang, Oh, enggak, Kang Ustaz. Alhamdulillah Ustadz sehat juga di sini. Barakallahu fikum, Kang enggak. Wafikum barakallah. Baiklah, sebelum kita mulai, sedikit kata tertib yang Anda bacakan. Mohon memperhatikan, menyimak kajian dan mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan Ustadz nanti. Kemudian di sesi kedua akan ada tanya jawab mungkin Ustadz ya. Silahkan bagi para ikhwan untuk yang bertanya melalui Zoom untuk bisa menyalakan videonya, sedangkan bagi para akhwat menutup videonya atau pada semua penanya yang ingin bertanya langsung melalui chat bisa dikirimkan ke Ana sendiri. Untuk itu tanpa memanjangkan waktu, tafadhol Ustadz untuk memulai kajian. Baik, barakallahu fikum wa hayakumullah wa ahsanallahu ilaikum kepada Kang Angga dan juga tim ya semuanya. Jazakumullah khair. Kami ucapkan dan kami mohon maaf atas apa salat waktunya ya, jadi agak sedikit mundur. Baik, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya pembahasan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, hadis yang dikumpulkan oleh para ulama, Imam Ibnu Shalih rahimahullah, kemudian ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, kemudian ditambah oleh Imam Ibnu Rajab ya, Al-Hafiz Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Kita sudah masuk kepada hadis ketujuh serta penjelasan-penjelasan yang beliau sampaikan. Nah, pada pekan yang lalu kita sudah sedikit menyinggung tentang makna din ya, makna din di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kalimat din secara bahasa dan juga secara istilah syar'i dan apa yang disebutkan oleh para ulama, di mana kalimat din ya secara umum di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu atau dua pekan yang lalu ya, ad-din itu bisa maknanya adalah din al-amal yaitu amal, wa din maknanya juga bisa al-jaza yaitu pembalasan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam" dan juga lakum dinukum waliyadin.
kemudian juga eh, liyuzhirahu 'ala dini kulli, dan juga yang lainnya itu maksudnya adalah amal, amal soleh. Kemudian firman Allah Maliki yaumiddin, wa ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsi yauma la tamliku nafsun yauma la tamliku eh, nafsun, ya, yaitu pada hari seseorang yang tidak bisa membantu orang lain lagi. Wal amru yawma idzin lillah, dan pada hari itu segala urusan hanya milik Allah, itu maksudnya al-jaza. Adapun kalimat ad-din di dalam hadis Nabi SAW di sini ad-dinu an-nasiha, maka din di sini maksudnya adalah amal, ya. Adapun istilah syariat, ad-din itu adalah mencakup akidah, mencakup ibadah, mencakup muamalah, dan mencakup apa-apa yang dijadikan rujukan seseorang untuk beribadah, beramal, berakhlak, ya, sehingga dia beragama dengan hal tersebut. Ad-dinu an-nasiha, an-nasiha kita akan sebutkan makna nasiha, ya. Kita ulangi, an Abi Ruqayyah Tamim ibn Ad-Dari, Tamim ibn Aus Ad-Dari, ya namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari, kunyahnya Abi Ruqayyah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, ad-dinu nasiha, ad-dinu an-nasiha, agama adalah an-nasihat. Salasan, Nabi menyebutkan 3 kali, diulang-ulang. Ad-dinu an-nasiha dari sisi bahasa, ya, ini menunjukkan jamiul ulum, jawamiul kalim Rasulullah SAW, ya, menunjukkan bahwa kalimat Nabi, perkataan Nabi, sabda Nabi SAW itu sedikit simpel, tapi mengandung ribuan makna, ya. Seperti ini, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Dan ini juga dari sisi uslub bahasa, ya, memiliki balaghah yang sangat tinggi, ya, yaitu memiliki sastra yang sangat tinggi. Kalau dilihat dari susunan bahasanya, ad-dinu ini mubtada, an-nasiha ini khobar. Kemudian di sini khobarnya memakai alif lam ma'rifat. Ini tufidu al-hasar, menunjukkan hasar, menunjukkan apa? Pembatasan, dan menunjukkan agungnya nasihat di dalam agama Islam, dalam agama kita ini. Menunjukkan sangat penting perkara nasihat ini. Dan ini seperti sabda Nabi SAW ketika menyebutkan tentang haji. Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Ini eh, menunjukkan sangat mulianya dan sangat agungnya Arafah tersebut, ya. Dan dia merupakan rukun, bahkan termasuk rukun yang paling agung. Ya, di sana ada wukuf, di sana ada doa, di sana ada tauhid, di sana ada mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang tidak melaksanakan wukuf tersebut, tidak sah hajinya, ya. Seperti ini juga ad-dinun nasiha. Ini menunjukkan betapa mulianya masalah nasihat ini, betapa agungnya permasalahan nasihat. Makanya para ulama, ya, di dalam menafsirkan atau mensyarah hadis ini, di antara mereka menyebutkan, ya, seperti ini, qala al-Hafiz rahimahullah taala, ya, dia membawa menukilkan perkataan Abu Nuaim rahimahullah taala, hadal hadis lahu sya'nun, kata beliau, hadis ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam, ya. Bahkan eh, Muhammad ibn Aslam At-Tusi menyebutkan dia ahadun arba'id-din, termasuk pokok-pokok agama Islam. Bahkan seperempat agama ini berkaitan dengan nasihat ini, ya. Eh, Kemudian
An-nasiha, an-nasiha, kita lihat di sini beliau menukilkan kalimat Al-Khattabi rahimallahu taala, qala Malik rahimallahu taala, an-nasiha kalimatun yu'abbaru biha an jumlah. An-nasiha ini kalimat ya yang dia diungkapkan, ya, diungkapkan, yaitu kalimat sebagai kalimat ungkapan untuk mengeluarkan kata-kata, ya, kata-kata atau yang digunakan kalimat ini iradatul khair lil mansuhilahu, yang tujuannya dia ingin memberikan kebaikan orang lain. Atau dalam istilah syar'i, ya, kalimat nasihat itu syar'an, ya, secara hakikat syariat itu adalah qiyamun nasih bima li ghairihi min haqqin. Seseorang yang akan menunaikan hak orang lain. Jadi kalimat nasihat itu dia merupakan seseorang yang menunaikan hak orang lain atau yang memberikan hak pada pada eh, pada tempatnya, ya, atau pada orang lain. Makanya an-nasiha ini sangat sangat penting dalam agama ini. Sehingga seseorang yang beragama, khususnya kita, alhamdulillah yang diberikan taufik hidayah menerima agama Allah al-Islam ini, harus menunaikan an-nasiha ini. Kita harus menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang memiliki keinginan kebaikan, ya, yang dia muncul di dalam hati dan juga dibuktikan dengan tindakan. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ya, dan ini salah satu metode Nabi SAW dalam mengajar. Nabi menyebutkan satu perkara yang agung, kemudian Nabi belum memperincinya sampai para sahabat yang penasaran ingin tahu. Maka para sahabat pun langsung ketika mendengar agama ini adalah nasihat, maka mereka langsung bertanya, ya Rasulullah, liman ya Rasulullah? Untuk siapa kami nasihat ini ya Rasulullah? Untuk siapa kami memberikan kebaikan dalam agama ini? Ya, maksudnya kami ikhlas, kami jujur, kami mengamalkan agama kebaikan ini untuk siapa ya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Seperti itu, ya. Para sahabat langsung penasaran. Ini menunjukkan pertama ke apa kecerdasan Nabi dalam mengajar, menyebutkan perkara yang mulia, kemudian para sahabat pun langsung penasaran, langsung bertanya mereka. Kalau Nabi langsung perinci agama ini, misalkan untuk menunaikan hak Allah, kitabnya, Rasulnya, mungkin tidak tidak sebagus kalau Nabi sebutkan, kemudian Nabi menunggu para sahabat yang semangat bertanya, ya. Maka para sahabat pun langsung bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa, ya, kami menunaikan nasihat ini ya Rasulullah? Jadi para sahabat semangat ingin mengamalkan ini, mengamalkan nasihat dalam agama ini. Ya, dan nasihat itu secara bahasa tadi al-khulus, ya, al-khulus yaitu kemurnian, keikhlasan. Karena ikhlas itu artinya murni, ya, jujur, benar-benar kita ini beragama ini nggak ada tendensi apa-apa, benar-benar kita ini murni ingin mendapatkan kebaikan dari agama ini. Ya, kita masuk Islam ini bukan karena orang tua, ya, mungkin eh, alhamdulillah, ya, kita yang di Indonesia misalkan dengan karunia dari Allah, ya, lahir dalam keadaan Muslim, orang tua kita Muslim. Tapi setelah kita mulai balik, kan kita mulai berpikir dan kita mulai merasakan maslahat dan kebenaran, ya, baik secara akal, secara fitrah, apalagi secara dalil nas Al-Quran, ya, dan bukti-bukti yang nyata akan ke 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 apa kesempurnaan dan juga kebenaran Islam. Maka ketika kita merasakan itu, benar-benar kita ingin melaksanakan Islam ini murni, ikhlas dan jujur, ingin mendapatkan kebaikannya.
Makanya kita belajar, ya, termasuk kita ngaji kan, alhamdulillah kita baca Quran, kita menunaikan ibadah-ibadah. Subhanallah, coba kalau kita bayangkan ya, kita ibadah gitu, ruku, sujud, ya alhamdulillah kita beriman benar-benar karena Allah. Kita benar-benar ruku dan sujud kepada Allah dan yakin betul bahwa ini perintah Allah. Ya. Coba kalau kita melakukan amalan-amalan yang karena ikut-ikutan orang, kan itu nggak ada di dalam hati, nggak ada kenyamanan. Kemudian juga pasti kita berpikir-pikir kalau cuma ikut-ikutan ya, terus pasti itu cuma sebentar doang. Dan itu pasti karena ada sesuatunya. Misal kita ikut-ikutan perayaan ini, perayaan itu kan, atau nasallallahu alaihi wasallam yang kita menyembah selain Allah, misalkan yang padahal fitrah kita, kenapa sih kok saya menyembah batu ini misalkan, atau patung ini, atau benda ini yang nggak punya apa-apa, nggak bisa ngasih apa-apa ke kita kan, dan tidak terbukti juga dia Tuhan gitu, dan dia adalah makhluk seperti seperti kita, bahkan lebih rendah dari kita ya. Allah berfirman, wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Engkau melihat patung-patung itu, berhala-berhala itu melihatmu, seakan-akan dia peduli samamu, padahal mereka hakikatnya nggak melihat, kata Allah. Dalam ayat lain, amlahum arjulu yamshuna biha amlahum aidi yabtishuna biha amlahum ayunu yubsiruna biha amlahum adanu yasmauna biha. Apakah kamu lihat dia punya kaki bisa berjalan sendiri, punya tangan bisa memukul atau bergerak, apa punya mata dia bisa melihat, apa punya telinga bisa mendengar? Enggak, ya. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Kalau kamu berdoa minta petunjuk kepada berhala-berhala itu, mereka nggak akan dengar, ya. Mereka tidak akan mendengar. Innama tad'una min dunillahi innama ibadun amsalukum. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah, yang kamu berdoa, yang kamu minta kepadanya itu patung. Dia itu sama seperti, dia itu adalah makhluk-makhluk seperti kalian. Ngapain kita beribadah? Tapi alhamdulillah kita menyembah yang lebih agung, yang lebih mulia, yang maha sempurna, Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Nah, lihat, kita jujur beragama ini ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ya. Yuqalu nasahtul asal, ya, di dalam dari sisi bahasa ini kalau dikatakan aku memurnikan madu, ai idza khallastuhu minasyam'i, kalau aku bersihkan madu itu dari lilin-lilinnya ya, di madu itu kan kalau kita baru panen itu dari apa, cangkangnya, bukan cangkang, apa sih yang sarang lebah gitu kan biasanya ada madu. Nah, kalau kita ingin murnikan madunya, disaring kan, itu di bahasanya itu nasahtu ya. Taib. Eh, Kemudian qala mu'alif rahimallahu taala, beliau menukil dari kalimat Abu Amr ibn Salah rahimallahu taala, an-nasiha kalimatun jami'ah. Nasiha itu adalah kalimat jami'ah, satu kalimat yang mengumpulkan makna yang banyak ya, makna yang luas ya. Kalimat yang menunjukkan maknanya banyak. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata yang maknanya cuma satu. Ada kata yang maknanya beberapa makna gitu. Dan ada satu kata yang menunjukkan makna yang sangat-sangat banyak. Dan kalimat nasihat ini kalimat yang memiliki makna yang banyak ya. Tapi kalau sudah diserap jadi bahasa Indonesia, mungkin kalimat nasihat ini beda kali ya. Dia sudah, maknanya sudah lebih spesifik, udah lebih sempit ya. Nasihat kan kalau di bahasa kita itu pemberian advice ya, atau pemberian apa, nasihat ya, pemberian nasihat, masukan atau ide atau apa yang lain lah, nasihat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, naam itu salah satu maknanya, ingin memberikan kebaikan kepada orang lain. Tapi ada makna yang lebih luas dari kalimat nasihat di sini. Beliau menyebutkan tatadammanu qiyaman nasihi lil mansuhi lahu biwujuhil khair, yang di dalamnya terkandung ya, yaitu seseorang yang kalau ingin mengamalkan nasihat ini, ya, seseorang an-nasih, yaitu orang yang memberikan nasihat, dia ingin memberikan kebaikan kepada orang yang ingin dia nasihati, yang tidak cuman kata-kata, nggak cuman nasihat eh, apa nasihat gitu, tapi iradatan wa fi'lan, baik keinginan dia dan perbuatan dia. Jadi ketika dia ingin memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan nasihat, tidak hanya kata-kata, tapi dari hatinya itu murni, bersih, pengen baik, pengen ingin orang itu dapat kebaikan, benar-benar pengen menunaikan hak orang lain.
kalau bahasa kita itu ada iktikat baik ya. Kalau ada orang bermuamalah itu kan, lihat nih orang misalkan punya hutang atau punya problem atau apa, ini ada itikat baiknya nggak orang ini ya bermuamalah sama kita. Kalau orang ngutang itu kan, kalau memang dia ingin bayar utang, pasti dia cicil walaupun 1 rupiah setiap bulannya misalkan. Berarti dia ada itikat ini, dia emang berat gitu kalau nggak bayar. Dia ingin benar-benar pengen bayar tapi sama sekali nggak ada. Tapi dia berusaha ya, walaupun 1 rupiah setiap minggu atau setiap bulan dia usahain untuk akan bayar gitu. Ya, jadi kalau orang yang memang, nah ini makna nasihat dalam bahasa Arab. Itikat baik itu termasuk makna nasihatnya dalam bahasa Arab. Kalau ada orang ngutang itu kan ini, tahu kita orang yang benar nggak mau bayar, blas sudah hilang dia. Kalau ditagih pasti alasan ini. Ada orang yang memang kita tahu dia kesusahan, dia sebenarnya mau bayar, dan dia berusaha walaupun 1 rupiah tadi atau 500 rupiah. Utangnya misalkan 1 miliar, tapi dia nggak ada uang sama sekali, tapi dia ada itikat pengen bayar, dia bangkrut, dia pokoknya habis-habisan. Alhamdulillah dia ada, maksudnya ada apa, tetap ada usaha dia, dia bayar misal 1.000 per bulan atau 1.000 per minggu. Pokoknya dia ada itikat pengen bayar. Nah itu nasihat, itu benar-benar orang-orang yang nasih, yang jujur, yang ikhlas ingin membuat apa, menunaikan hak orang lain dengan baik ya. Nanti kita lihat di dalam ayat Al-Quran, Allah menggunakan kalimat nasihat ini untuk orang-orang mukmin yang dia punya keinginan ingin mengamalkan syariat Allah, yaitu syariat jihad, tapi dia nggak punya apa-apa. Dia nggak punya kendaraan untuk pergi, dia nggak punya senjata untuk berperang, dia juga nggak punya nafkah dalam perjalanan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam pun nggak punya apa-apa untuk membawa mereka, sehingga mereka pun bersedih, sehingga mereka pun apa namanya, menangis ya. Allah sampai sebutkan keluar air mata mereka karena sedih, nggak bisa berjihad gitu, nggak bisa memberikan yang terbaik untuk agama Allah ini ya, maksudnya memberikan harta dan nyawanya di jalan Allah. Mereka sudah minta kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah orang yang uzur yang Allah sebutkan boleh tidak ikut berperang. Beda dengan orang-orang munafik yang dia punya kelapangan, dia punya harta, dia punya, tapi dia minta izin sama Rasulullah SAW nggak ikut berperang. Alasan inilah, alasan itulah, biasa kan orang-orang munafik takut beribadah karena mereka tidak beriman hakikatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini disebut nasih. Ini orang yang mengamalkan nasihat. Orang-orang yang iktikat baik, dia orang-orang yang jurut baik. Kalau dia Allah berikan harta, pasti dia akan gitu. Kalau Allah berikan dia kesehatan, pasti dia akan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nasihat, ini makna nasihat. Jadi benar-benar ikhlas, benar-benar jujur dia ingin melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh agama ini. Makanya Nabi SAW sebutkan adinu nasihat. Adinu an-nasihat. Agama ini an-nasihat. Yang maksudnya agama ini adalah orang-orang yang jujur, yang beriman, yang ingin menunaikan hak-hak dalam agama ini. Menegakkan perintah-perintah dalam agama ini. Maka para sahabat semangat. Ya, ketika mereka paham sabda Rasulullah SAW dan mereka tahu makna nasihat, mereka beriman ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi Alaihissalam pun menyebutkan apa bagian-bagian perincian untuk siapa kita mengamalkan nasihat dalam agama ini. Di dalam Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, dalam kitab beliau ya, kitab beliau Jamil Ulum Al-Hikam ya, kalau ini mau biar tidak terlalu kita bacakan di dalam kitab beliau, beliau menyebutkan, qala mu'alif rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa qad dzakarallahu fi kitabih 'anil anbiya alaihi salatu wassalam annahum nasahu li umamihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa para nabi alaihi salatu wassalam itu senantiasa menasehati umatnya. Ya, para nabi menasehati umatnya sebagai penasihat. Apa tadi penasihat? Ingat, bukan cuman ceramah ya. Kalau nasihat itu kan bahasa Indonesia sudah maknanya ceramah. Tapi dari niat benar-benar mereka itu ingin kebaikan umatnya.
sayang kepada umatnya, ingin umatnya selamat, ingin umatnya merasakan kebahagiaan, kenikmatan, keimanan kepada Allah, rasa takut dan rasa harap, dan juga keriduan Allah SWT sebagaimana yang mereka dapatkan. Mereka juga pengen umatnya seperti mereka para nabi mendapatkan kebaikan ini, keberkahan agama Allah ini ya, yaitu agama Islam ini. Nah, para nabi itu menasihati umatnya ya, mengingat aku adalah penasihat kalian. Aku itu ingin kebaikan untuk kalian. Aku ingin dengan izin Allah ya, ingin menyelamatkan kalian dari gangguan syaitan, dari tipu daya syaitan, dari kesyirikan ini ya. Seperti ucapan Nabi Nuh, wa ansahu lakum. Aku adalah Rasul utusan Allah dan aku menasihati kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Juga ucapan Nabi Soleh alaihissalam ya, eh, apa Nabi Hud juga, Nabi Hud, wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah penasehat untuk kalian dan aku terpercaya. Ya, maksudnya beritaku benar-benar dari Allah dan tujuanku baik, benar-benar ingin menyelamatkan kalian. Begitu juga Nabi Saleh ya, wa nasahtu lakum. Aku sudah memberikan nasihat kepada kalian wahai kaumku setelah dihancurkan kaumnya. Walakinnakum la tuhibbunan nasihin. Tapi kalian sayang, kata Nabi Saleh, kalian tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Begitu juga Nabi Syuaib alaihissalam ya, ketika negeri Madian dihancurkan Allah, lakot ablagtukum risalati rabbi, wahai kaumku, kata Nabi Syuaib, aku sudah menyampaikan risalah dari Allah, dari Tuhanku, dari Rabbku. Kemudian eh wa nasahtu lakum, dan aku telah memberikan nasihat kepada kalian. Fakaifa asa ala qaumin kafirin. Itu untuk apa aku berputus asa kepada orang yang sudah kafir? Ya, aku sudah berusaha mengajak kalian, tapi kalian tetap menolak, mengingkariku, bahkan kalian berusaha mengusirku dan membunuhku dan menindas pengikutku yang lemah. Setelah Allah binasakan kalian, ya sudah, ya aku nggak akan bagaimana aku putus asa dengan orang-orang yang sudah mengingkari risalahku dan juga nasihatku ini ya. Itu di surat Al-A'raf ya, disebutkan bahwa para nabi telah memberikan sebagai penasehat yang sudah Allah Subhanahu wa taala kabarkan ya. Mungkin bisa kita lihat ya dari kisah-kisah para nabi di dalam Al-Qur'an tentang eh, nasihat para nabi, nasihat dimulai dari kisah Nabi Nuh alaihissalam ya. Walaqad arsalna ila walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, itu surat Al-A'raf ayat ke berapa itu, di ayat dari ayat 70-an kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. Tafadhal dibacakan, di apa, ditampilkan Qurannya ya di room atau di room. Hasan, Fadl Hasan, boleh dibacakan. Dari ayat, kita lihat dari ayat ke 59, ini tentang Nabi Nuh, sampai ayat ke 64, coba 59 sampai 64. Fadal. Nah, silakan dibaca. Hasan, Hasan. Ada Hasan, Hasan. Fadal. Yang lain kalau mau baca surat Al-A'raf ya, bukan Al-Ahzab. Al-A'raf. Nah, Anda bacakan langsung aja ya.
Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Kemudian Nabi Nuh pun berdakwah. Dan ini salah satu nasihatnya. Ya kaumi, wahai kaumku, ubudullah. Ibadalah kamu kepada Allah saja. Malakum min ilahin ghairu. Karena tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Ini tauhid dan ini dakwah tauhid dan ini adalah dakwah semua para nabi. Ya, para nabi itu eh, saudara kandung ya, akhwat apa akhwatun li'allat ya, atau kama Rasulullah SAW, para nabi itu adalah saudara beda ibu ya, saudara kandung satu ayah, beda ibu. Maksudnya apa? Para nabi itu dakwanya semuanya sama tauhid. Cuman syariatnya berbeda-beda ya. Ini akhafu alaikum adzabi yaumin azim. Dan ini nasihat juga. Aku takut nanti kalian diazab oleh Allah pada hari yang sangat besar, azab yang besar yaitu azab hari hari kiamat ya, atau azab di akhirat. Dan ini nasihat Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kaumnya. Kemudian kaumnya malah mengejek dan malah mengatakan, ya, innala naraka fi dhalalim mubin, wahai Nuh, kami lihat engkau ini sesat. Kenapa? Karena agama kami, nenek moyang kami ini menyembah banyak Tuhan. Mereka kan menyembah Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nasr. Orang-orang soleh yang dikubur, yang dibangun kuburannya, dibikin patungnya, lalu disembah, diibadahi. Dan ini kesyirikan pertama kali di muka bumi ini. Karena manusia itu dulu, itu di atas tauhid. Kana nasu ummatan wahida. Allah berfirman, ya manusia itu dulu umat yang satu, maksudnya ala tauhid. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kemudian 10 generasi asyratu qurun ba'da Nuh alaihi salatu wassalam, maka 10 10 apa? 10 kurun, 10 zaman, 10 era, 10 periode itu semua di atas tauhid. Kemudian setelah itu mulai kesyirikan, yaitu mereka menyembah Wat, Suwa, Yahus dan Nasr, orang soleh yang mereka cintai, lalu meninggal, lalu setan menyuruh membuat patungnya, gambarnya supaya mereka kangennya. Setelah itu ilmu diangkat, ya nggak ada lagi ilmu tauhid, lalu setan pun mulai memasukkan bahwa orang tua kalian dulu menyembah patung-patung ini. Akhirnya mereka pun menyembah patung-patung tersebut. Dan jadi dari dulu memang orang-orang soleh hulu terhadap orang-orang manusia ya. Jadi nggak heran kita kalau misalkan apa eh, orang-orang yang mengagungkan kuburan-kuburan itu jatuh mereka ke dalam kesyirikan, yaitu mereka meminta kepada penghuni kubur tersebut. Nasallallahu alaihi. Kemudian eh, kata Nabi Nuh alaihissalam, ya qaumi ini rasulun rabbil alamin. Ya qaumi laisa bi dhalalah. Ini rasulun min rabbil alamin. Aku bukan orang yang sesat. Aku ini rasul utusan Allah ya. Ubalighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan risalah Rabbku kepada kalian. Aku memberikan nasihat pada kalian. Tadi ayatnya di apa? Di nah, ini ya. Nih, ayat ke-62-nya, wa ansahu lakum, dan aku memberikan nasihat kepada kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Sama berarti 65-nya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Apakah kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Kemudian kaumnya mengatakan di ayat 67-nya, ya qaumi laisa bisafaha. Wahai kaumku, aku bukan orang yang bodoh. Jadi mereka menganggap Nabi Hud itu bodoh ya, gak waras. Safi itu otaknya nggak beres gitu. Mereka memfitnah, menuduh Nabi Nabi Hud nggak beres otaknya. Tapi Nabi Hud membantah dan mengatakan, walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku rasul utusan Allah. Ubalighukum risalati rabbi. Aku menyampaikan kepada kalian amanah risalah dari Rabbku.
Wa ana lakum nasihum mubin. Dan aku pemberi nasihat yang terpercaya untuk kalian. Maksudnya apa? Aku jujur murni ingin kebaikan kepada kalian. Nggak ada tendensi apapun. Nggak ada ingin dapat kehormatan dari kalian. Nggak dapat mengambil harta kalian. Atau ingin apa anak-anak perempuan kalian. Atau ingin berkuasa atas kalian. Nggak ada sama sekali. Nasihun amin. Aku ikhlas karena Allah ya la as'alukum alaihi ajra in huwa ila dzikralil alamin. Ya, aku tidak meminta apapun dari kalian. Benar-benar aku ingin memberikan kebaikan untuk kalian supaya kalian selamat. Kemudian mereka pun ya akhirnya menentang Nabi Hud. Kemudian Allah pun menghukum mereka. Setelah itu Allah berfirman eh, tentang Nabi Saleh ya. Sama di akhir ini Nabi Saleh mengatakan setelah mereka sembelih mukjizat Nabi Saleh yaitu unta betina yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ujian untuk mereka, mereka sembelih. Akhirnya mereka pun dihukum Allah, diazab Allah. Kemudian ayat ke-79-nya fatawalla anhum. Nabi Saleh pun pergi meninggalkan kaumnya setelah selesai ya Allah hukum kaumnya. Waqala Nabi Saleh mengatakan, "Ya qaumi, wahai kaumku, laqad ata rabbi. Aku sudah menyampaikan risalah Rabbku wa nasahtu lakum dan aku sudah memberikan nasihat untuk kalian walakin la tuhibbunan nasihin tapi kalian tidak menyukai nasihat ini ya. Begitu juga Nabi Syuaib ya eh, wa ila madyana akhahum syuaiban ayat ke-85-nya. Kemudian di akhirnya setelah kaumnya itu dihukum Allah karena pembangkangan mereka, kemudian Nabi Syuaib pun mengatakan, "Ya qaumi, wahai kaumku," kata Nabi Syuaib ayat ke-93-nya, "laqad ablagtukum risalati rabbi." Aku sudah menyampaikan risalah Rabbku wa nasahtu lakum dan aku telah memberikan nasihat kepada kalian. Fakaifa asa ala qaumin kafirin. Bagaimana aku akan putus asa atau bersedih terhadap orang yang sudah ingkar ya, orang yang menolak menolak risalah risalah dari Tuhanku. Ya. Nah, ini adalah kisah para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang nasihat mereka, kemurnian mereka ingin kebaikan umatnya dengan dakwah, dengan menyebarkan ilmu. Makanya di antara perkara yang mulia di dalam agama Islam ini adalah memberikan nasihat, benar-benar menyebarkan ilmu, ya, menyebarkan ilmu. Nah, kemudian akan lihat makna nasihat yang Allah sebutkan pada kisah orang-orang yang beriman, pengikut pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam surah At-Taubah ini ayat ke-91 ya. Kita lihat. Mungkin kalau ada yang mau baca, tafadhol ya satu ayat ini. Surah At-Taubah ayat ke-91. Naam, silakan. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari ayat 90-nya ya. Wajah al mu wajah al muadziluna min al a'rabil yu'dana lahum wa qa'ada alladina kadzabullaha wa rasulah sayusibul ladina kafaru minhum adabun alim laisa ala du'afa wala ala marda wala ala alladina la yajiduna ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله Nasuhulillah. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Satu ayat lagi, ayat 92-nya.
wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajida ma ahmilukum alaihi tawallaw wa'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Nah, barakallahu Nah, fikum. barakallahu fikum. Allah berfirman ketika diwajibkan berperang. Nah, mulai itu orang-orang yang munafik, ya orang-orang yang ini minta uzur, ya, izin. Waja'al mu'adziruna minal a'rab liyu'dzina lahum. Datang orang-orang Badui, ya, mengemukakan alasan. Maksudnya minta uzur, kami nggak bisa pergi, ini segala itulah, apa macamnya. Wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah. Mereka pun ingin duduk, ya, tinggal di Madinah, nggak mau ikut berperang bersama Rasulullah SAW, dan di mana mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Hakikatnya ya mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, ya. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Kelak orang-orang munafik ini akan diberikan azab yang pedih, ya. Kemudian Allah menyebutkan tentang orang-orang yang nasihun lillah tadi, orang-orang yang mengamalkan agama yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Laisa 'alad du'afa." Adapun orang-orang yang beriman, yang lemah, orang-orang yang lemah, orang tua ya, yang sudah kakek-kakek atau masih anak-anak, atau karena sakit sehingga dia lemah, wala alal mardo, ya orang yang sakit, orang yang bisu, orang apa namanya, orang yang buta misalkan, ya nggak bisa berperang pasti dia, atau orang yang penyakit apa apa yang sedang ada penyakit yang dia nggak bisa berperang. Wala alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun. Dan orang-orang yang tidak punya nafkah untuk berperang, ya, nggak punya apa-apa untuk pergi berperang, nggak punya, karena berperang itu dengan selain fisik ya diri kita juga harta, ya, butuh harta, ya, butuh harta untuk dikorbankan sebagai kejujuran dia membela agama Allah, ya, nafkah. Nah, adapun orang-orang yang fakir, yang miskin, yang nggak punya harta, maka mereka pun kata Allah, la haraj, tidak ada dosa untuk mereka. Tapi ada syaratnya, mereka nggak berdosa ini. Idza nasahu lillah wa rasulihi. Kata Allah, apabila mereka nasahu, jujur, ya, benar-benar mereka itu karena apa? eh, karena Allah. Ya, maksudnya benar-benar ingin membela agama Allah, tapi apalah daya yang nggak mampu. Kalau Allah berikan harta, pasti mereka paling depan. Ya. Wa rasuli, dan benar-benar mereka mencintai Rasulullah, ingin mentaati Rasulullah, enggak cuma cari muka doang, enggak cuma cari muka doang, ya, tapi murni kecintaan mereka kepada agama Allah dan murni ketaatan dan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka pun diberikan uzur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka tadi nasahu lillah, jujur dan ikhlas, dan benar-benar hakikatnya mereka itu orang yang taat, orang yang punya etikat baik, orang yang kalau Allah berikan kelapangan pasti mereka akan amalkan. Nah, ini makna nasihat. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan nasahu lillah wa rasulihi. Ya. Kemudian Allah memuji mereka. Ma alal muhsinina min sabil, kata Allah. Ma alal muhsinina min sabil. Tidak ada, istilahnya itu enggak ada jalan apapun menyalahkan orang-orang yang muhsin. Makanya ad-dinu an-nasiha, agama itu nasihat, termasuk makna nasihat itu adalah ihsan. Termasuk makna nasihat itu mengamalkan Islam. Termasuk makna nasihat itu mengamalkan rukun iman. Karena ad-din itu ad-din, agama, masih ingat nggak ketika kita membahas hadis Jibril? Apa agama itu? Nah, malaikat Jibril mengajarkan kepada para sahabat melalui tanya jawab kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril bertanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian setelah itu malaikat Jibril pergi
Umar pun menunggu terdiam. Nabi bertanya, wahai Umar radhiyallahu ta'ala anhu ya, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang datang bertanya tadi? Allah wa Rasuluhu alam. Kata Umar, aku nggak tahu ya Rasulullah. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu tentang siapa orang tadi. Nabi Muhammad SAW kan apa Nabi SAW pun mengatakan Fa inau Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu malaikat Jibril mengajarkan agama kalian. Agama kalian itu apa maksudnya? Mengajarkan tentang Islam, amalan zahir, iman, amalan etikad, ya apa etikad ya ke akidah, keyakinan dan ihsan, derajat yang tinggi dalam agama ini. Nah, ihsan itu orangnya disebut muhsin. Nah, orang-orang yang ikhlas tadi, yang nasahu lillah wa rasuli, Allah sebutkan dalam ayat ini muhsinin. Mereka orang-orang yang jujur, orang yang baik, orang yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, benar-benar ingin mengamalkan agama ini karena Allah SWT. Benar-benar murni ketaatannya kepada Allah, baik dia kaya, baik dia miskin, baik dia susah, baik dia lapang, baik dia tua, baik dia muda, baik saat di depan Nabi ya, saat terang-terangan di hadapan manusia maupun saat dia sendirian, dia jujur, ikhlas, murni ingin mentaati Allah. Ini adalah orang yang mengamalkan nasihat sejati dalam agama ini. Jadi saat ramai-ramai dia mentaati Allah. Saat sendirian pun dia tetap mentaati Allah. Ini orang yang jujur ya, orang yang benar-benar jujur. Eh Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala ya menyebutkan riwayat-riwayat dalam marasil, riwayat-riwayat yang mursal. Ya, kalau riwayat-riwayat mursal ini mursal sahabi, misalkan itu diterima riwayatnya, disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ya ara'aitum law kana li ahadikum abdan. Bagaimana pendapat kalian jika kalian memiliki dua pembantu atau dua budak ya, berkhidmah kepada kalian? Ahaduhuma yuti'uhu idza amarahu wa yuaddi ilaihi idza tamanahu wa yansahu lahu idza ghaba. Budak yang pertama benar-benar mentaati kalian. Kalau kalian suruh, dia taat. Kalau kalian berikan amanah, kalian titipin harta atau kalian titipin amanah, dia tunaikan amanah itu, tidak dikhianati. Dan kalau kalian sedang tidak ada, kalian sedang jauh dari dia, kemudian kalian pesan kamu harus lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, dia tetap mentaati kalian. Ya, nah ini orang yang yansahulahu, orang yang benar-benar nasih, orang-orang yang jujur ketaatannya. Kemudian wakanal akhor, adapun budak yang lainnya, yang satunya ya'sihi ida amarahu. Kalau kalian perintahkan dia bermaksiat. Ya, maksudnya dia tidak taat. Wa yakhunu ida tamanahu. Dan kalau dikasih amanah, dikasih titipan, dikhianati. Wa yaghushuhu idza ghaba anhu. Dan kalau kalian tidak ada, sedang pergi, ya, kalian tidak bersama dia, dia pun menipu kalian, ghish, ya, tidak mentaati kalian, tidak jujur gitu. Karena sawa, apakah dua budak ini sama? Ya, para sahabat bertanya, qala la, qalu la, tentu tidak sama ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun mengatakan, fakadzakum antum indallahi azza wa jalla. Maka walillahil matsalul a'la, ya tentu Allah tidak sama dengan manusia, tapi Nabi ingin memberikan pendekatan makna tentang nasihat, tentang orang yang jujur mentaati dan mencintai Allah. Dan demikianlah kalian di sisi Allah. Ya. Jadi kharajahu Ibnu Abi Dunya, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya. Jadi kita ini kalau benar-benar orang yang nasih, ya, orang yang jujur, orang yang ikhlas, yang benar-benar ingin mengamalkan agama karena Allah, baik ada ustadz, nggak ada ustadz, baik ada orang, nggak ada orang, baik di negeri kita di Indonesia atau di luar negeri, ya, di tempat kita berada, di tempat masing-masing, kita tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia misalkan di keluarga kita, di lingkungan kita yang muslim, misal kita mentaati Allah, kita keluar ke luar negeri pun, di negeri-negeri orang-orang kufar misalkan ya, di sana bebas, kita tetap mentaati Allah. Di Indonesia kita sholat, di sana kita tetap sholat.
Di Indonesia kita menunaikan zakat, infak, sedekah. Di sana kita menunaikan zakat, infak, sedekah. Di Indonesia misalkan kita puasa Ramadan, di sana pun kita puasa Ramadan. Atau di tanah Arab ini, di apa, di Mekah Madinah, di Mekah Madinah kita ibadah, sholat, kita puasa, kita umroh. Di tempat lain pun kita berzikir, berdoa, puasa, sholat, kemudian menunaikan zakat. Di Indonesia kita menutup aurat, bagi ibu-ibu menutup auratnya, memakai hijabnya. Di luar pun, di luar negeri pun dia tetap pakai tutup hijabnya. Mau dibully, mau dikatain, ini dikatain enggak. Nasih lillah. Aku beragama an-nasihah, ikhlas karena Allah SWT. Bukan pengen pujian manusia, bukan pengen dapat harta dari manusia, atau bukan pengen di apa di eh, di follower oleh manusia. Enggak, karena Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan dia menutup hijab, di luar Ramadan pun dia tetap menutup hijab. Di lingkungan Islami dia menunaikan ibadah, berzikir, berdoa, menutup auratnya. Di lingkungan yang tidak Islami pun, ya misalkan di negeri orang-orang kafir pun, mereka tetap di atas akidahnya, di atas agamanya. Kenapa? Karena dia meyakini agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Ya, jadi ini makna makna hadis ad-dinu an-nasiha. Kita bacakan sedikit yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, ya. Beliau pun menyebutkan nasihatu lillah. Adapun makna nasihat untuk Allah maksudnya apa? Tauhiduh, mentauhidkan Allah. Wa wasfuhu bisifatil kamali wal jalal, dan meyakini akan sifat Allah yang maha sempurna, yang maha agung. Wa tanzihuhu amma yudadduha wa yukhalifuha, dan mensucikan Allah dari apa-apa yang menyelisih kesempurnaannya. Wa tajannubu ma'asihi, dan menjauhi maksiatnya. Wal qiyamu bi ta'atihi wa mahabbihi bi wasfil ikhlas, dan benar-benar menegakkan ketaatan, ya, dan mencintainya dengan murni, dengan keikhlasan, benar-benar karena dia, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kan ada dulu sempat itu waktu apa? Waktu 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 saya masih di Indonesia itu, kalau di jalan ini itu ada taat kalau ada yang lihat, katanya kalau naik kendaraan tuh taat kalau ada yang lihat, ya dia pakai helm kalau ada pak polisi, kalau nggak ada pakai nggak kalau nggak ada pak polisi dia nggak pakai helm. Nah ini nggak nasihat, ya, nggak nasih, berarti nggak jujur taatnya, itu taatnya karena ada yang lihat gitu, ya. Tapi kalau orang yang murni, dia pengen selamat, ya, dan murni pengen mentaati peraturan, karena peraturan ini memberikan kemaslahatan umum. Jadi dia pakai helm di setiap waktu kalau dia pergi ke keluar, ya, memakai kendaraannya. Dia suratnya lengkap dan juga sesuai dengan aturan. Nah, ini orang yang jujur, ya. Taatnya itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena ingin kebaikan dirinya, kebaikan orang lain, supaya orang lain nggak mendapatkan mudarat, ya, dari pelanggarannya itu. Wal hubbu fihi, ya, nasihat kepada Allah maksudnya dia mencintai karena Allah. Wal bughdu fihi, dan dia membenci pun karena Allah membenci, karena Allah tidak menyukai. Wa jihadu man kafara bihi, dan bersungguh-sungguh, ya, melawan orang-orang yang mengkufuri agama Allah. Ya, wa ma dhaha dzalika, dan berkorban untuk itu. Wa du'a'u ila dzalika, dan berdakwah kepada tauhid. Wal haqqu alaihi, dan juga memotivasi orang lain, memberikan nasihat orang lain untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wan nasihatu li kitabihi, adapun nasihat untuk kitabnya, al imanu bihi, ya, beriman kepada kitabnya Al-Qur'an, wa ta'zimuhu, dan mengagungkan Al-Qur'an, wa tanzihuhu, mensucikan Al-Qur'an dari segala kekurangan-kekurangan yang dituduhkan oleh orang-orang kafir, ya. Wa tilawatu haqqat tilawatihi, dan menunaikan hak tilawah yang benar. Tiga, ya. Tilawah qiraah, tilawah tadabbur, tilawah amali, ya. Yaitu membacanya, memahami makna dari ayat-ayat tersebut dan mengamalkannya. Wal wuqufu ma'a awamirihi wa nawahihi, dan juga
ketika ada perintah di dalam Al-Quran, dia berusaha mengamalkan semampunya. Ketika ada larangan, dia tinggalkan. Wa tafahhumu ulumihi wa amthalihi. Kemudian memahami ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan juga contoh-contoh ibrah-ibrah yang Allah sebutkan. Wa tadabburu ayatihi, mentadaburi ayat-ayatnya, wa du'a'u ilaihi, dan berdakwah kepadanya, wa dzabbu tahrifil ghalin wa ta'nil mulhidina anhu, dan membela Al-Qur'an dari penyimpangan-penyimpangan orang yang gulu, ya, orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang mencela, ya, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar, yang dia mencela Al-Qur'an, mencela kitab Allah Subhanahu wa taala. Wan nasihatu li rasulihi, adapun nasihat untuk rasulnya, qaribun min dalika. Maknanya hampir sama. Al-imanu bihi, beriman tentang risalah dan kenabiannya. Meyakini bahwa Nabi SAW, Nabi yang Allah utus, Nabi yang sempurna, Nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia, dan penutup para Nabi dan Rasul. Wabima ja'abi, dan beriman atas apa yang datang darinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, wa anzala alaikal kitab wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dalam surah An-Nisa. Dan Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dan Sunnah, ya, dan hikmah, dan Allah telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Maka kita beriman dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa tauqiruhu wa tabjiluhu, dan memuliakannya, mengagungkannya. Wa tamassuku bi ta'atihi, berpegang teguh dengan mentaatinya. Wa ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Wa ististaratu ulumiha wa nashruha, juga mengambil ilmu darinya dan menyebarkannya. Wa mu'adatu man adahu, dan memusuhi orang-orang yang membencinya. Wa adaha, dan membenci sunnahnya. Wa muwalatu man walahu wa walaha, dan mencintai orang-orang yang mencintainya dan juga mencintai sunnahnya. Wa takhalluqu bi akhlaqihi, dan berusaha berakhlak seperti akhlaknya. Wa ta'addubu bi adabihi, dan beradab dengan adab-adab yang diajarkannya. Wa mahabbatu alihi wa sahabatihi, dan mencintai keluarganya dan para sahabatnya. Wa nahwu dzalika, dan yang semisalnya. Wa nasihatu li a'immatil muslimin, adapun nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, muawanatuhum alal haq, menolong mereka di atas kebenaran, wa ta'atuhum fihi, mentaati mereka karena itu hak mereka ditaati dan didengar, wa tadkiruhum bihi, dan mengingatkan mereka, memberikan nasihat mereka, wa tanbihuhum fi rifqin wa lutfin, dan juga memberikan peringatan kepadanya dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, wa mujanabatul wutubi alaihim, dan menjauhi perbuatan berontak, ya, mengkudeta atau melampaui batas kepada mereka. Wa du'a'u lahum bitaufik, dan senantiasa mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan taufik. Wan nasihatu li ammatil muslimin, adapun nasihat untuk semua kaum muslimin, dan ini seagung-agung nasihat, ya, yaitu kita memberikan irsyaduhum ila masalihin, memberikan advice, ya, memberikan nasihat, memberikan masukan untuk kemaslahatan kaum muslimin, wa ta'limuhum umur dinihim wa dunyahum, dan mengajarkan mereka perkara-perkara agama mereka dan dunia mereka. Dan ini salah satu kajian ta'lim, ini bentuk nasihat kita kepada kaum muslimin, ya. Kita adakan pekanan atau bulanan, kemudian kita rekam, kemudian kita sebarkan dan melalui platform-platform media sosial, kita dakwahkan mereka, kita beritahukan ini loh hak Allah, ini akidah, ini ibadah yang harus kita tunaikan, ini perkara-perkara dosa-dosa yang harus kita tinggalkan, ya. Ini semua adalah bentuk nasihat kita karena Allah, dan juga bentuk nasihat kita kepada kaum muslimin. Kemudian wasatru auratihim, menutup aurat mereka, wasaddu khalatihim wa nusratum ala a'daihim wa zabbu anhum wa mujanabatul ghasyi wal hasadi lahum. Kita menjaga kehormatan mereka, menjaga wilayah mereka, ya, menolong mereka atas musuh-musuh mereka, juga membela mereka, juga menjauhi eh, tipuan kepada mereka, dan juga iri kepada mereka atau hasad. Wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi, dan kita mencintai kaum muslimin sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kemudian wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsi, dan kita tidak menyukai apa-apa yang tidak mereka suka, sebagaimana kita juga nggak suka itu. Wa ma syabah dzalika intaha ma dzakarahu, ya, dan apa yang seperti tersebut
inilah yang disebutkan. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan beberapa asar ya dari para ulama yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan nasihat-nasihat atau perkataan-perkataan para ulama tentang nasihat-nasihat ini ya. Qala mu'alif rahimallahu taala wa min anwa'in nushihim ya, dan di antara jenis-jenis menasihati mereka itu jenis-jenis menasihati kaum muslimin itu nushuhum bidaf'il ada wal makruhi anhum, yaitu kita memberikan nasihat dengan mencegah ya tidak menyakiti mereka ya, wa ithari fakirihim, dan juga lebih mempedulikan fukara-fukaranya, wa ta'limi jahilihim, memberikan ilmu kepada mereka yang belum berilmu ya, wa raddi man zagha minhum anil haq fi qaulin aw amalin, dan membela mereka juga membantah ya orang-orang yang menyimpang dari kebenaran baik ucapan dan perbuatan yang amar ma'ruf nahi mungkar ya, wa talattufi fi raddihim ilal haq, dengan lembut ya kita mengajak mereka kepada yang benar, warifqi bihim fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, kita juga dengan lembut amar ma'ruf nahi munkar, mahabbatan, sebagai bentuk kecintaan kita li izalati fasadihim, supaya mencegah kerusakan bagi mereka, walau bihusuli dororin lahu fid dunyahu, walaupun akibatnya kan akan ada banyak mudarat pada dunianya. Kama qala ba'dus salaf, wadittu annal khalqa ata'ullah wa anna lahmi kurida bil maqarib. Eh, aku ingin benar-benar hamba Allah itu mentaati Allah walaupun konsekuensinya dagingku akan dipotong-potong. Ya maksudnya aku benar-benar ingin mendapatkan ingin kaum manusia itu mentaati Allah. Aku ingin orang lain itu dapat kebaikan walaupun aku mendapatkan mudarat bahaya dari perbuatan ini. Maksudnya karena murni kecintaan kepada kepada eh, kepada kaum muslimin ya. Kemudian beliau menyebutkan wa min a'dhami anwa'in nushi, dan nasihat yang teragung ya di antara jenis-jenis nasihat adalah an yansaha liman istasyarahu fi amrihi, yaitu memberikan arahan bagi orang yang minta nasihat pada urusannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, izastan soha ahdukum akhahu falyansih lahu, apabila saudara kalian meminta nasihat kepada kalian, nasihati dia. Dan ini salah satu hak muslim kepada muslim yang lainnya, apabila diminta nasihat maka wajib kita memberikan nasihat, baik itu nasihat kemaslahatan untuk dunianya atau nasihat apalagi dalam masalah agamanya ya. Berkata Imam Fudail ibn Iyad radhiyallahu rahimallahu taala, "Wa ma adraka indana man adraka bi kasratis salati wassiyam." Tidaklah kami mendapati ya, keagungan, kemuliaan atau pahala yang besar itu hanya dengan banyak sholat atau banyak puasa. Wa inna ma adraka indana bisakhail anfus wa salamatis sudur wa nushi lil ummah. Kan tapi kami mendapatkan kemuliaan dan juga pahala yang besar di sisi Allah itu karena apa? Karena jiwa yang dermawan, hati yang selamat dari penyakit-penyakitnya, dari iri, hasad dan yang lainnya, sombong, wan nushilil ummah, dan juga nasihat untuk umat Islam. Kemudian ditanya Ibnul Mubarak rahimahullah taala, ayul a'mali afdal, amal apa yang paling mulia? Beliau mengatakan an-nushu lillah, menasihati karena Allah. Kemudian berkata Ma'mar rahimahullah taala, kana yuqalu ansahun nasi laka man khafallahu fika. Sungguh manusia yang benar-benar murni, jujur, mencintaimu ya, menasihatimu orang-orang yang takut kepada Allah akan dirimu. Ya, maksudnya dia takut engkau juga engkau mendapatkan hukuman dari Allah, lalu dia pun menasihatinya ya. Karena salaf ida aradu nasihata ahadin, dahulu para salaf jika ingin menasihati seseorang, wa'azuhu syirra, maka dia menasihati dengan sembunyi-sembunyi, hatta qala ba'duhum, sampai-sampai mereka mengatakan di antara mereka, man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu fahiya nasiha, barang siapa yang memberikan masukan kepada saudara yang hanya dia dan dirinya saja ya, bahasa kita itu dua mata saja, nggak ada yang tahu, benar-benar dia nasihatin,
Fahiyan nasihat, inilah nasihat sejati ya, nasihat sesungguhnya. Waman wa'adahu ala ru'usin nas. Tapi siapa yang menasihati saudaranya di hadapan manusia yang banyak, ya membuka aibnya, menasihati di hadapan orang banyak, fa innama wabbahahu, hakikatnya dia sedang mencelanya ya. Jadi dia teradab nasihat itu ya, kalau dia nggak suka dinasihati di depan umum, jangan ya, kita pribadi-pribadi saja. Qala al-Fudail, berkata Fudail Ibnu Iyad rahimallahu taala, al-mu'minu yustaru wa yunsahu. Orang yang beriman itu orang yang menutup aib saudaranya dan menasehatinya. Wal fajiru yuhtaku wa yu'ayyaru. Adapun orang yang berdosa, dia membuka aib dan mencelanya, menggoreng-gorengnya kalau bahasa sekarang itu ya. Taib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Demikian kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum atas materi yang sudah disampaikan. Bagaimana Ustadz? Selanjutnya apakah langsung tanya jawab? Mungkin satu pertanyaan aja. Apa Nah, Ustadz. maghrib Baiklah, pada sebentar lagi. para jamaah yang ada di Zoom maupun yang di Skype, It's 22 hours. bagi yang ingin bertanya, silahkan. Satu pertanyaan saja, tafadhol. Ya, Ummu Amar, silahkan. Ya, jazakumullahu khairan, Akhi Angga. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Mungkin yang terakhir tadi Ustadz jelaskan, mohon penjelasannya Ustadz ketika kita berlaku ikhlas sesama muslim. Tetapi ada hadis juga yang mengisyaratkan bahwa kita harus baik kepada tetangga. Dan kalau kami yang tinggal di luar, itu tetangganya semuanya kan rata-rata orang kafir, Ustadz. Apakah keikhlasan di sini, keikhlasan dari hati misalnya berbuat atau membantu tetangga, atau di sini hanya mengisyaratkan dohirnya kita harus baik, tapi hatinya harus tetap menolak kekafiran. Nah, ini bagaimana cara menjelaskan yang singkatnya ya Ustadz? Antara kebencian dan dohir yang baik. Apakah ini disebut kemunafikan atau bagaimana menjelaskannya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khair, barakallahu fikum. Naam, di dalam Islam itu tetangga memiliki hak yang besar ya, hak yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa itu ayat 36 kalau nggak salah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Allah perintahkan kalian beribadah kepadanya, jangan melakukan syirik. Ini hak yang pertama, hak Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik sama orang tua. Kemudian wabidil kurba, kerabat dekatnya. Kemudian apa? Wabizil kurba wal yatama wal masakin, anak yatim, orang miskin, wal jar, dan tetangga. Allah sebutkan dalam ayat tersebut wal jar, dan tetangga. Wal jar dia tetangga, dia kerabat kita juga. Maka ini tetangga yang dekat. Selain tetangga, rumahnya bertetanggaan dengan kita, kemudian dia kerabat juga. Maka dia punya hak tetangga, hak kerabat. Kemudian kalau dia muslim, berarti dia punya tiga hak. Hak kerabat, hak tetangga, hak muslim yang harus kita tunaikan ya. Nah, bagaimana kalau tetangga kita non-muslim? Hak tetangga ini Nabi sebutkan di dalam hadis juga ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Nah, tetangga itu kata para ulama ya, ada beberapa hak. Kalau dia non-muslim, berarti dan dia tetangga kita, dia punya satu hak tetangga.
Kalau dia Muslim dan tetangga, dia punya dua hak, hak tetangga dan hak Muslim. Kalau dia Muslim, tetangga, kemudian kerabat, kita ada tiga hak ya. Nah, kalau non-Muslim berarti dia punya hak tetangga yang harus kita berbuat baik kepadanya. Berbuat baik dengan apa ya? Dengan maslahat-maslahatan umum ya, yang membahagiakan dia. Dengan cara apa? Memberikan kebaikan atau menolak keburukan kita. Kita jangan menyakiti mereka dengan kata-kata kita, dengan sikap kita, dengan perbuatan kita. Misal parkir mobil yang dia nggak suka kalau mobil kita di depannya, jangan. Kita berusaha se, se semaksimal mungkin tidak menyakitinya dengan perbuatan kita. Kemudian kalau kita ada makanan, kita kasih hadiah makanan, nggak apa-apa. Ini hak tetangga, perbuatan baik ya. Kita berikan secara maslahat dunia. Kemudian hati kita, ya kita mengamalkannya tentu karena Allah ya, tidak mengharapkan balasan dari mereka. Tapi hati kita itu ingin mereka itu masuk Islam. Makanya sedikit-sedikit kalau kita mampu ya, kalau memang kita nggak bisa mendakwahi dengan lisan, ya, dengan ucapan, maka dakwahin mereka dengan perbuatan, lisanul hal, dengan apa? Sikap kita. Ya, kita ingin memberitahukan kepada mereka kan, oh, Islam itu difitnah segala macam. Misal kita buktikan ini loh Islam baik, kasih hadiah, tutur sapan baik, tutur kata baik. Kalau dia kesulitan, kita berusaha apa yang bisa kita bantu. Kalau dia sakit, kita tengok. Itu kan hal-hal yang fitrah manusia, ketika dia tersentuh ya, dia akan melihat, inilah Islam. Dengan melihat Islam, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan dia pun tertarik dengan Islam. Minimal dia tidak mengganggu Islam dan tidak mencela dan menghina Islam. Ya wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Naam. Tafadhol Kang, ditutup ya. Saya pamit ya. Jazakumullah khair Kang Angga dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya dan juga jawaban dari Ustadz. Dengan demikian kita sudah berada di akhir pertemuan. Ana mewakili Bumiku Mengaji, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada pembawaan materi kajian malam ini. Tetap hadir pada materi-materi berikutnya di Bumiku Mengaji. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali bersama Ustadz di 2 pekan berikutnya untuk Jamiul Ulum wal Hikam. Dan Selasa 2 pekan lagi untuk pertemuan Bulughul Maram. Anda tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.